ahli. Pemirsa, intinya idiot ini adalah orang yang IQ-nya di bawah 20. Dan kalau kita Ada yang 200 sekolah juga ada. nah itu kalau kita merujuk itu pendapat ahli lah ya. Kita merujuk, saya harus sampaikan ini. Kalau kita merujuk pada head speech, surat Nanti edaran Kapolri. sampaikan di gelar perkara aja, Mas. Nggak apa-apa, ini kan publik perlu tahu ini, ya kan? Ya, tapi kan publik kan tahunya dari sampean Bukan, aja. ini saya sampaikan normatif, jelas ada dasar hukumnya. Iya. Terus Anda teriakin, anjing lu, tai lu. mohon maaf Mas Dadi. Saya jawab. Mohon maaf Mas Saya Dadi. jawab. Kita harus Oke. seleksi kata-kata Dalam yang hukum disampaikan. pidana Banyak dilarang mata penggunaan yang analogi. Boleh ditanya oleh profesor hukum pidana manapun juga di Indonesia, dilarang menggunakan analogi. Jadi kalau misalkan Mas Dani merasa terhina, perampok itu merasa terhina, ya silakan ini dilaporkan. Tapi kan ada upaya misalkan alasan pemaaf atau alasan pembenaran untuk Mas Dani seperti itu di pasal 49, betul? Ada. Nah, jadi saya perlu sampaikan gini. Penggunaan kata idiot ini dalam jelang tahun politik, kita harus memberikan pendidikan sosial politik yang cerdas kepada masyarakat. Jangan menebarkan hate speech, jangan menebarkan kebencian. Maksud saya gini loh, dalam hate speech, dalam surat edaran Kapolri nomor 6 2015, hate speech, idiot itu mengarah kepada ketidakmampuan fisik. Dan Coba itu saya berbahaya tanya sama sekali. Anda, hate speech itu apa coba? Ujaran kebencian. Masa cuma ujaran kebencian doang? Nah, Mas, makanya kalau jangan begitu. Gini Kalau loh, mau fair, ribuan orang yang ditangkap, ribuan orang harus ditangkap karena hate speech edaran Kapolri. Kalau itu jadi dasar hukum. Nggak Bukan. boleh harus Surat edaran fair. Kapolri Gini ini loh, Mas. bukan Nah, itu kita penggunaan harus bilang, seperti itu Bukan digunakan. speech bukan hanya idiot. Ya. Bukan hanya idiot kategorinya. Banyak dan itu banyak. Betul. Bapak, Jangan Nggak diposisikan cocok, sebagai nggak ahli. cocok. Nggak boleh. Ini udah tendensius. Tidak boleh diposisikan sebagai ahli. Suruh Nggak pulang. boleh. Ini bukan ahli. Nggak boleh. Udah jelas. Antum nggak pantas jadi ahli. Pemirsa, Nggak pantas jadi ahli. Nggak pemirsa, pantas jadi ahli. Kita perlu menyampaikan apa yang benar kok. Kita pulang, kita mohon pulang. maaf. Nggak boleh, nggak boleh. Kita Mas harus fair. Dia bukan ahli. kita Ya lakukan. sedikit klarifikasi ya, Mas Silaban. Beliau kan bukan walk out, tapi keberatan. Ya kalau tadi salah satu misalkan dianggap ahli pidana apa dan sebagainya, karena tadi bicaranya agak sedikit offset. Oh, enggak Tapi loh. Saya ya, hanya menyampaikan bahwa itu saya mendengar informasi seperti iya itu. tapi offset ya, terlalu Tidak politis. ada yang politik Oke. gitu. Ya, Itu terlalu politis. fakta kok itu. Bukan fakta, tapi kemana-mana politis ya. Oke, kita Tidak ada yang kembali. politis. Soal hukum, bukan norma hukum baru, tapi norma hukum yang berdasar dari 311 KUHP yang mana dikhususkan karena ini melalui transmisi elektronik muncullah 27 ayat 3. Oke. Gitu. Jadi ini harus jelas nih. Oke. Silakan Pak, kami menyimak. Tidak ada pernyataan saya yang keluar, ya tidak ada pernyataan saya sampai dengan saat sekarang yang menyatakan pemanggilan paksa. Yang ada adalah pemanggilan sebagai tersangka saudara Ahmad Dhani pada tanggal 18 Oktober 2018. Dan ada surat dari pengacara yang bersangkutan untuk menunda dengan tidak ada batas waktunya. Kami memang sudah memberikan deadline waktu sampai tanggal 23 Oktober 2018. Kalau yang bersangkutan juga tidak datang, maka tanggal 24 Oktober kita akan mengambil sikap. Saya tuh Kooperatif. Saya ini ke-11 kali saya urusan dengan polisi. Nggak pernah mangkir saya. Ngapain mangkir orang saya itu caleg DPR RI Surabaya gitu loh. Jadi bahasa mangkir itu bahasa yang negatif. Bahasa mangkir itu bahasa yang negatif gitu loh. Maka dari itu saya bilang sama Polda santai aja, saya nggak mungkin kemana-mana gitu loh. Kalaupun masalah itu kan masalah teknis aja gitu. Oke. Kasus ini kalau misalnya masuk ke pengadilan, ya, kita sudah punya jurisprudensi bahwa ada orang yang dianggap menghina bupati, tidak menyebutkan namanya, tidak pernah terjerat hukum. Jadi polisi juga dengan ahli pidananya juga harus benar-benar kooperatif gitu. Ada nggak jurisprudensi orang yang tidak menyebut nama tidak bakal kena hukuman. Dan itu kita udah punya jurisprudensinya. Kita udah siap bahkan sampai ke pengadilan. Nggak usah siap di BAP. Sampai pengadilan pun kita udah siap. Cuman harus dipaksakan gitu loh. Kalau emang nantinya di pengadilan pun juga nggak bakal kena gitu.